Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kidung Senja di Mataram bagian 2. Pelamar. Nah, mengertikah engkau, Adi Danusengoro? Ki Danusengoro masih cemberut. Akan tetapi yang melamar adalah aku, Kakang Sinduening. Aku, saudara seperguruanmu. Dan aku melamar untuk muridku, si Brantoko ini. Engkau dan putramu sudah mengenal siapa kami. Perlu apa diadakan pertandingan pertaidan lagi? Lebih baik kalau kalian menyatakan secara terus terang, dapat menerima pinangan kami atau tidak. Kalau dapat, kami akan berbahagia sekali dan mengucap Alhamdulillah. Sebaliknya kalau pinangan kami ditolak, nyatakanlah terus terang apa sebab penolakan itu. Ini baru adil dan jujur namanya. Adi Danusengoro yang baik, dalam hal lain kita memang sepatutnya bertenggang rasa. Akan tetapi, perjodohan menyangkut nasib kehidupan seseorang, maka siogianya dipertimbangkan baik-baik dan dalam hal ini, aku menyerahkan sepenuhnya kepada yang bersangkutan, yaitu Mawarsi. Ia sudah mengajukan persyaratan itu, maka keputusan itu tidak dapat diubah. Walau seorang pangeran putra raja sekalipun yang datang meminang dia harus memenuhi persyaratan itu. Babo-babo, ucapanmu merupakan tantangan, Kakang. Belum pernah selama ini ada orang berani menantang Ki Danusengoro. Akan tetapi, aku masih ingat bahwa Kakang Sinduening adalah saudara seperguruanku, maka aku memberi waktu selama sepekan kepadamu untuk mempertimbangkan pinanganku. Sepekan kemudian, kami akan datang lagi, Kakang. Selamat tinggal dan terima kasih atas suguhannya. Dengan sikap kaku dan marah Ki Danusengoro meninggalkan rumah Ki Sinduening, diikuti muridnya. Peristiwa itulah yang dimaksudkan oleh Ki Sinduening ketika 3 hari kemudian dia bicara dengan putrinya di dalam dapur rumah mereka. Teguran ayahnya yang mengingatkan akan peristiwa 3 hari yang lalu itu membuat Mawarsi melamun di atas dingkliknya. Ki Sinduening hanya mengamati putrinya dengan senyum di bibir, membiarkan putrinya tenggelam sejenak ke dalam lamunannya. Kemudian dia berbatuk beberapa kali dan Mawarsi memperoleh kembali kesadarannya yang tadi hanyut dalam lamunan. Bapak, kalau aku mengenang peristiwa itu, entah mengapa, hatiku merasa amat tidak enak, seolah ada firasat akan datangnya hal yang amat tidak baik untuk kita, Bapak. Angger Mawarsi, anakku yang manis. Kekhawatiran masuk mengganggu batin melalui pikiran yang mengenang masa lalu dan membayangkan masa depan. Teguhkan imanmu kepada Tuhan dengan penuh penyerahan dan semua rasa khawatir dan takut akan sirna. Kekhawatiran timbul dari kuasa syaitan dan hanya kekuasaan Allah saja yang dapat melenyapkannya. Kekuasaan Allah akan bangkit dan bekerja membimbing kita kalau kita menyerah dengan penuh ketawakalan, keikhlasan dan tanpa pamrih. Bapa, anakmu ini tidak pernah melupakan Allah dalam keadaan bagaimanapun juga seperti yang Bapak ajarkan. Aku tidak khawatir, Bapa, hanya ada perasaan yang tidak enak. Aku mengerti, Mawar, karena aku pun merasakan itu. Kita harus waspada dan berjaga-jaga akan segala kemungkinan, didasari keimanan dan kepasrahan kepada Tuhan. Kalau Allah menghendaki, apapun dapat terjadi atas diri kita. Bukan berarti menyerah saja dan membiarkan kekuasaan Tuhan bekerja tanpa membantu dengan ikhtiar. Penyerahan tanpa ikhtiar merupakan pelanggaran terhadap kewajiban dalam hidup ini. Teruskan pekerjaanmu, Nini, aku akan menanti sambil memuja kehadirat Tuhan agar supaya kita selalu mendapat bimbingan dan perlindungannya. Malam itu bulan sedang purnama. Langit bersih dan bintang-bintang hanya nampak di sana-sini dengan sinar yang suram karena terang sinar bulan purnama yang keemasan. Cahaya bulan menyepuh segala sesuatu di permukaan bumi dengan warna redup keemasan. Dingin dan lengang. Angin semilir menggerakkan pucuk pohon-pohon cemara, seolah pohon-pohon itu menari lembut merayakan kemunculan sang candra purnama. Bukit-bukit hanya nampak garisnya saja pada langit yang terang. Suara jangkrik dan belalang berlomba merdu dengan irama syahdu. Indah tak terlukiskan. Keindahan alam, kebesaran alam menjadi bukti dan saksi akan kekuasaan Tuhan, dan keindahan muncul dan ada di mana-mana, di setiap saat, nampak dalam segumpal rumput, sejengkal lumut, sebongkah batu, sampai dalam hutan rimba raya, pegunungan, lautan dan angkasa yang amat luas. Kalau pikiran sedang hening,
kekuasaan Tuhan yang menciptakan segala keindahan itu dapat terasa oleh panca indera, melalui penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan. Akan tetapi, segala keindahan tidak akan nampak, tidak akan terasa apabila pikiran mengguncang batin. Bagaikan bulan purnama akan nampak bayangannya dengan jelas di permukaan air yang diam dan jernih, akan tetapi bila mana air terguncang dan keruh, bayangan bulan purnama takkan nampak sama sekali, bahkan yang ada hanya kekacauan. Dua orang yang sedang duduk bersila di lereng bukit itu pun sama sekali tidak dapat melihat dan merasakan segala keindahan itu, bahkan sebaliknya, mereka sedang digetarkan nafsu yang menguasai diri. Mereka adalah Ki Danusengoro dan muridnya, Brantoko. Keduanya duduk bersila di atas tanah, bertelanjang dada, tidak bergerak seperti arca dan mata mereka terpejam. Apa yang dilakukan dua orang guru dan murid ini di larut malam yang dingin, di tempat terbuka dan tubuh bagian atas telanjang? Sudah ada 2 jam mereka duduk bersila seperti itu, tenggelam dalam samadhi, akan tetapi bukan mengheningkan pikiran, bahkan mengisi pikiran sepenuhnya dengan satu tujuan sehingga kalau mereka berdua sama sekali tidak dapat merasakan keindahan sekeliling mereka, hal itu karena batin mereka dipenuhi satu keinginan saja, yang dipusatkan untuk memperkuat tujuan mereka. Pada saat itu, hampir berbareng guru dan murid itu menggerak-gerakkan bibir, mengucapkan mantera dengan berbisik-bisik. Brantoko membisikkan mantranya, kedua tangannya kini diletakkan telentang di atas sehelai ikat, kain pengikat kepala, wulung yang dibentangkan di depannya. Hong wilahing sing manggon ing ikat wulung, kowe dak kongkon, jupuken ati lan sukmane mawarsi, lebokna ikat wulungku, dak bundelne, ora pati-pati ucul yen ora dak udari. Pemuda itu memusatkan perhatiannya sampai nampak bayangan mawarsi, lalu kedua tangannya membuat gerakan seperti menangkap bayangan itu, diletakkan ke tengah hamparan ikat kepala di depannya, lalu diikatkan ke 4 ujung kain wulung itu. Sementara itu, Ki Danusengoro sendiri juga berkemak-kemik membaca mantra dengan suara bisik-bisik pula. Hong wilahing niat ingsun matak ajiku wiruta wiruna, gantewang ratuning sambang ngabai wiruta, pathing sambang dewi wiruna, siro dan kongkon lebanana kisinduening, pedhoten ontonge, irisen rempelone. Obrak abriken jorang jaringane jabang baine sisinduening salah saking tindake dewe, yuhuhak. Setelah selesai membaca mantra dan merasa yakin bahwa aji santet atau guna-guna mereka akan mengena, keduanya bangkit berdiri dan Ki Danusengoro memberi isyarat kepada muridnya untuk mengikutinya. Mari kita lihat hasil usaha kita. Kedua orang guru dan murid itu mempergunakan ilmu kepandaian mereka, dengan cepat mereka berlari mendaki gunung di bawah sinar bulan purnama, menuju tempat tinggal Ki Sinduening di luar dusun Sintren. Bulan purnama sudah naik tinggi dan hawa udara pegunungan Lawu semakin dingin menyusup tulang. Sementara itu, Mawarsi gelisah di atas pembaringan dalam kamarnya. Ia merasa heran. Tidak biasanya, ia merasa gelisah seperti itu, tanpa sebab. Malam itu adalah malam terakhir hari kelima sejak Ki Danusengoro datang meminangnya. Besok mereka, guru dan murid itu tentu akan datang untuk minta keputusan. Ia turun dari pembaringan, membesarkan sumbu pelita dan keluar dari dalam kamarnya, membawa Dian menuju ke kamar ayahnya. Akan tetapi, pintu kamar ayahnya terbuka dan ketika ia menjenguk ke dalam kamar itu kosong. Ayahnya tidak berada di situ. Mawarsi, aku berada di sini. Kesinilah, Nini, terdengar suara ayahnya dari belakang, dari ruangan yang dipergunakan ayahnya sebagai sanggar pamujan, tempat mereka sholat. Ketika Mawarsi memasuki ruangan itu, ternyata ayahnya telah duduk bersila di tempat itu. Bapak, aku tidak dapat pulas, perasaanku gelisah, kata dera itu lirih. Taruh saja Dian itu di sudut, dan kau duduklah di sini, Mawar. Mawarsi mentaati perintah ayahnya dan tak lama kemudian, ia pun sudah duduk bersimpuh di dekat ayahnya. Ia sudah mengenal baik watak ayahnya. Kalau ayahnya diam saja mendengar laporannya dan bersikap tegas seperti itu, berarti ayahnya sudah tahu akan keadaannya dan tentu sedang terjadi sesuatu yang gawat. Ia lalu mendengar suara ayahnya lirih berdoa menggunakan ayat Al-Kursi. Tahulah ia bahwa jelas terjadi sesuatu yang gawat dan yang mengancam mereka karena doa itu merupakan doa penolak pengaruh jahat. Ia pun lalu berzikir, menyebut berulang-ulang nama Gusti Allah dengan penuh penyerahan kepada kekuasaan yang Maha Kuasa.